Di sini kita akan membahas yaitu perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dengan zaman Orde Baru. Zaman kemerdekaan sebenarnya olahraga itu sudah lama dikenal. Dahulunya olahraga itu juga sudah ada, tetapi di zaman dahulu tidak banyak olahraga yang dikenal. Mungkin juga olahraga itu pada saat itu belum ada yang baru-baru. Pada saat itu olahraga yang terkenal cuma hanya olahraga memanah, hanya olahraga berenang, bela diri, dan juga bermain kuda. Dari sana kita bisa lihat kalau ternyata olahraga pada masa kemerdekaan itu belum modern. Baiklah, di sini bisa kita bilang kalau misalnya perkembangan olahraga di Indonesia itu mulai berubah ke arah modern itu karena juga ada Belanda yang menduduki Indonesia. Karena Belanda yang menduduki Indonesia, di sana kita bisa mulai mengenal macam-macam olahraga lainnya. Dari Belanda menduduki Indonesia, Jepang menduduki Indonesia, kita mulai mengenal banyak olahraga. Dengan didudukinya Indonesia dengan pemerintahan Belanda, terjadi pengaruh dengan kondisi masyarakat pada saat itu, termasuk dalam bidang olahraga. Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga itu terjadi karena perkenalan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga yang ada pada Belanda saat itu. Dan juga sejak Belanda membawa tentara-tentara yang mereka miliki ke Indonesia, olahraga di Indonesia mulai terpengaruh. Menurut buku Sejarah Filsafat Olahraga ditulis oleh dosen FPOK UPI pada tahun 2010, menyebutkan jika pada abad ke-19 olahraga yang masuk berkembang merupakan sebuah olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Franz Gottsmatz 1759 hingga 1835. Dengan adanya pelajaran itu di sekolah, membuat perkembangan olahraga di Indonesia semakin pesatnya. Karena Indonesia juga kemudian lebih mengenal tentang olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Berbagai bentuk pelajaran ini juga memberikan efek yang bagus untuk warga masyarakat Indonesia untuk bisa mengenal lebih jauh setelah Indonesia merdeka, kemudian perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat pada tahun 1945 hingga 1950. Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, organisasi, kemudian memiliki tugas utama yaitu untuk menyelenggarakan pelatihan fisik untuk para kalangan muda dan mengusahakan rehabilitas fisik dan juga mental. Pada awal pendidikan olahraga dan juga cara mengembangkan dan mengajarinya belum ditata secara tuntut, bahkan pada saat itu tanpa menggunakan modal sedikit pun. Perkembangan kegiatan olahraga hanya dikembangkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan sarana sekolah dan masyarakat dengan dasar pengabdian. Terus pendidikan yang diberikan juga masih teknik yang masih sangat amatir. Baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anastasia. Pemateri selanjutnya akan membacakan perkembangan olahraga di sekolah. Kepada Willy Sapriadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang terhormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan olahraga di sekolah dan di masyarakat. Banyak yang menarik perhatian pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan, biasanya jalan, lari, lempar, dan lompat. Sedangkan permainan yang diajarkan tingkat SD adalah kasti dan bola. Juga ada rounds dan kicker. Permainan yang berkembang saat ini adalah sepak bola dan bulu tangkis. Permainan yang berkembang pada masyarakat luar negeri
adalah tenis untuk kalangan bangsawan dan pelajar. Sedangkan tenis meja berkembang pada masyarakat Cina untuk permainan asli nenek moyang. Indonesia mulai berkurang, kecuali pencaksilat yang berkembang di pesantren dan di padepokan pencaksilat. Ini itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winnie Sapriyadi. Selanjutnya saya sendiri akan membacakan perkembangan olahraga pada masyarakat. Baiklah, perkembangan olahraga pada masyarakat apabila sudah tumbuh dan berkembang, pada tahap berikutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat seperti halnya olahraga menjadi penguat kekeluargaan. Contohnya, dari hal kecil saja, setiap minggunya masyarakat berbondong-bondong untuk dapat senam bersama di suatu rutinitas di pagi hari. Dan yang kedua, biasanya masyarakat itu melakukan latihan bulu tangkis di gor ataupun lapangan yang disediakan. Dari situ saja, walaupun hanya sekedar hal kecil yang kita sudah bisa yang kita lihat, kita bisa menilai bahwa adanya perkembangan olahraga pada masyarakat. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kata yang janggal atau yang salah, saya minta maaf. Baiklah Kak, saya perwakilan dari teman-teman saya yang kelompok 6. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.